Nur Aisyah Nadirin, juga seluruh jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berlimpah rahmatnya pada malam hari ini kita sama-sama sholat jamaah maghrib di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan juga pengikut-pengikutnya. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama perkenankan saya untuk berkenalan sama Bapak dan Ibu. Sudah kenal napa dereng? Sampun nggih. Saya Iqmal Jaya. Dulu dikasih nama orang tua Iqmal itu baru tahu setelah saya mondok. Iqmal itu asal katanya dari kamala, sempurna, mendapat huruf tambahan hamzah di depan menjadi akmala yukmilu ikmalan wa mukmalan fa wa mukmilun wa dzaka mukmalun akmilan tukmil mukmalun. Itu namanya sorob. Satu kata ditarik ke kanannya 12, ditarik ke bawahnya 14. Jadi bahasa Arab itu sangat kaya sekali kosakatanya. Nah, saya dulu pernah jadi wali kota di sini 5 tahun, habis itu mondoknya 7,5 tahun. Jadi mondok saya 7,5 tahun dapat hadiahnya 2 kitab ini. Yang pertama adalah kitab Al-Quran terjemah Al-Fuadi, di mana terjemahannya ini adalah ada nahwu sorobnya. Kalau bahasa Indonesia gini, saya pergi ke pasar, saya adalah subjek, pergi adalah predikat, ke pasar adalah objek. Hanya ini dalam bahasa Arab semuanya, ada na'at, ada mubtada, khobar, fi'il, semuanya. Nah, ini namanya Al-Fuadi. Al-Fuadi itu kalau dalam arti bahasa terjemahan hati nuraniku lebih mendalam lagi. Tapi sebenarnya Al-Fuadi itu singkatan dari 4 nama pengarangnya. Yang pertama, Al itu singkatan nama Iqmal Jaya. Fu-nya isinya ada 40 bait. Dari 2 kitab ini, Al-Quran dengan kitab Tauhid, kira-kira yang harus disampaikan itu yang Al-Qurannya dulu, apakah yang Tauhidnya dulu, yang keimanan dulu? Yang Tauhid dulu ya, bukan yang Al-Qurannya dulu ya. Nah, ini perkenalan. Sesungguhnya Allah menurunkan dalam bahasa Arab agar kalian mengerti. Nah, sudahkah Bapak dan Ibu bisa memahami bahasa Arab? Karena bahasa Arab, Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, tidak bahasa Tegal. Kalau bahasa Tegal kita langsung baca, langsung ngerti. Nah, karena bahasa Arab kita harus pelajari bahasa Arabnya gitu ya. Nah, ini hadir Quran terjemah Al-Fuadi. Di toko belum ada, baru ada di Shopee atau di Tokopedia. Menjembatani Al-Quran arti kata per kata, dilengkapi dengan detail nahwu maupun i'rab perkatanya. Buah karya 4 sekawan. Nah, ini saya sendiri. Ini Pak Fuad, ini pengurus wilayah Muhammadiyah Jateng. Ini Ustaz Wahyudi, ini berempat. Nah, ini tadi yang dipersembahkan kenang-kenangan kepada Ketua Takmir Quran ininya. Kalau anak-anak sekarang ini jarang ya bawa Quran yang cetak begitu ya. Biasanya di mana Al-Qurannya? Di handphone. Pakainya aplikasi ya. Sebenarnya aplikasinya sudah ada, cuman kita belum apa namanya ya, belum launching. Jadi saya belum bisa membagikan. Kalau sudah launching, ini aplikasinya ini, Quran Fuadi. Ini isinya begini. Nah, nanti kita akan masuk ke mana dulu yang harus kita pelajari, antara Al-Quran atau keimanan. Hadis Rasulullah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazabir. Dahulu
Saat kami masih anak-anak, para sahabat itu bersama Rasulullah SAW, fatallamnal imana qabla an ta'allamal Qur'an. Kami belajar iman, belajar tauhid sebelum belajar Al-Qur'an. Tsumma ta'allamnal Qur'ana, setelah itu kami baru belajar Al-Qur'an. Fastadna bihi imana, maka bertambah kuat iman kami. Jadi ketika Bapak dan Ibu mempelajari iman dulu baru belajar Al-Quran, maka semakin membaca Al-Quran akan semakin bertambah, imannya semakin kuat. Zaman sekarang kira-kira orang belajar iman dulu, apa Al-Quran dulu? Kebalik ya, kebalik. Tidak apa-apa, nanti yang penting mau belajar. Nah, ini sekarang kita mau masuk di, sebelum kita masuk pada kitab Tauhid tadi, ini ada semacam pintu pembukanya, yaitu siklus kehidupan. Siklus kehidupan kita adalah pertama Allah menciptakan ruh, dikatakan Nur Muhammad. Terus kemudian beliau menjadi janin, menjadi bayi, kemudian kita akil balik sampai sekarang ini, terus nanti meninggal, kebangkitan, neraka. Kira-kira siklus kehidupan begini apa garis lurus? Lingkaran begini apa kira-kira garis lurus siklus kehidupan? Lingkaran ya. Tsumma ilaihi turja'un, dan kepada Allah akan dikembalikan. Nah, ketika kita di Nur Muhammad ini waktu namanya masih ruh, Allah memberikan janji atau mengambil janji pada kita. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 Allah bertanya, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, semuanya menjawab, "Bala." Benar, engkau Tuhan kami hambamu, sahidna, kami menjadi saksi. Jenengan ngomong menjadi saksi, berjanji seperti itu ketika kita belum ada jasmaninya, Pak, masih rohani. Berarti semua rohani itu pernah ketemu dengan Allah. Pertanyaannya, setelah jenengan sampai proses di sini sekarang hidup di dunia, yang ingat perjanjian tadi di sini, ada yang ingat enggak orang sebanyak ini? Semuanya lupa. Nah, lupanya itulah maka dikatakan rohani kita tertidur atau mata hati kita itu buta. Tandanya apa rohani kita di sini mata hatinya buta? Tandanya ketika jenengan didatangi malaikat Israil untuk diajak pulang, kira-kira jenengan jawabnya sudah siap apa nanti? Kira-kira kalau didatangi malaikat Israil jawabnya sampun siap apa bentar? Kalau dikasih waktu seminggu pun siap nopo dereng Bu? Dereng. Kalau sebulan lagi pun siap nopo dereng? Dereng. Setahun lagi pun siap nopo dereng? Dereng terus alias tidak mau mati. Kenapa? Karena mata hati kita masih buta. Saya kasih analogi. Ketika saya berobat ke rumah sakit sebulan, terus dokternya ngomong, "Pak Iqmal silakan pulang, saudara sudah sembuh." Sahabat saya, "Dok, saya betah di sini, Dok. Rumah sakit ini bersih, baunya wangi, perawatnya ramah-ramah. Saya betah di sini." Ketika saya diajak disuruh pulang tidak mau, berarti saya sudah sehat apa belum waras? Coba sih. Jenengan kalau di rumah sakit kok diajak pulang tidak mau, namanya jenengan sudah sehat apa masih linglung? Iya Pak, orang sakit itu ya di rumah sakit, wong baru kerasa enak sedikit aja, tingginya cepet-cepet, pasti sehebat-hebat rumah sakit, pasti lebih enak di rumah. Kok jenengan di dunia sehebat apapun dunia ini, seenak apapun di dunia ini, pasti akhirat lebih baik, lebih enak. Loh kok diajak pulang malaikat Jibril kok tidak mau? Kok masih entar-entar? Karena kita masih kita belum ini ini baru satu ya. Alasan yang kedua, kenapa dikatakan kita mata hati masih buta atau masih tertidur? Ketika jenengan sholat itu harusnya ketika jenengan badannya menghadap kiblat, terus rohani kita harusnya ketemu dengan siapa? Rasulullah bersabda, "As-sholatu mi'rajul mu'minin." Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Berarti sholat itu adalah fasilitas atau sarana untuk kita ketemu dengan Allah.
Tadi jenengan sama-sama sholat maghrib, begitu takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ucapannya benar, gerakannya benar, hati jenengan ketemu siapa tadi? Alhamdulillah kalau sudah ketemu Allah. Tapi kalau belum ketemu Allah, biasanya ketemu pasar, ketemu utang, ketemu masalah, ketemu debt collector. Jenengan masih begitu apa enggak? Nah, kenapa seperti itu? Ya karena mata hati kita ini masih buta, tapi kita tidak menyadari. Nah, terus bagaimana? Saya akan mengajak bagaimana supaya jenengan ini di sini mata hatinya tidak buta. Karena apa? Barang siapa kok di sini mata hatinya masih buta terus keburu mati, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 72, "Mangkana fi hadihi a'ma." Barang siapa yang di dunia ini mata hatinya buta, wa fil akhirati a'ma, maka di akhirat juga akan wa adullu sabila, bahkan lebih sesat jalannya. Kok jenengan di dunia ini mata hatinya buta itu karena dia bisa menyaksikan kuasa dan kebesaran Allah, maka di akhirat juga akan buta, bahkan lebih sesat jalannya. Jenengan bisa ngomong saya pulangnya pasti kembali kepada Allah, jalannya lewat kematian, tapi begitu jenengan di dunia ini mata hatinya buta, kira-kira tersesat napa mboten? Saya kasih analogi begini. Bapak dan Ibu rumahnya sendiri alamatnya apal napa mboten? Apal. Jalan dari sini menuju rumahnya masing-masing apal napa mboten? Apal alamatnya, apal jalannya. Kalau matanya ditutup dari sini jalan kira-kira sampai ke rumah napa tersesat? Jenengan sama saya badan ini begitu masuk alam kubur, selesai urusan alam jasad ini selesai, dari tanah kembali menjadi tanah. Ruhani kita kemana? Nah, kembali kepada Allah. Kalau jenengan kemudian di dunia ini mata hatinya masih buta, kembali kepada Allahnya, mau lewat jalan mana, mau ketemunya dengan cara bagaimana. Maka saya akan mengajak, bagaimana sih caranya kita bisa ketemu Allah di dunia ini? Ketika ada yang mengatakan, apa bisa ketemu Allah di dunia ini? Maka ada firman Allah. Ketika ada yang mengatakan bahwa ketemu Allah di dunia itu kesulitan. Nah, ini saya kasih contoh Al-Fadi tadi. Kelihatan enggak ibu-ibu dari belakang? Kelihatan ini ya? Saya besarin lagi. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan. Qad khasira, sungguh rugi siapa? Nah, itu bacanya itu fa'il. Jadi siapa? Alladzina, orang, kadzdzabu, ini istilah mereka yang mendustakan siapa mereka biliqa'illah, terhadap pertemuan dengan Allah. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, hatta idza ja'atuhum, sehingga datang kepada mereka apa? Kematian atau hari kiamat, baghtatan, yang datangnya secara tiba-tiba. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah sampai datang kepada mereka kematian yang mendadak. Berarti ketemu dengan Allah itu selagi kita masih hidup di dunia ini, apakah setelah masuk alam kubur? Kalau melihat ayat ini, kok jenengan di alam dunia ini kok tidak mau atau termasuk mendustakan pertemuan dengan Allah, maka sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah sampai datangnya kematian yang mendadak. Saya kasih satu lagi contoh ayat yang lain biar dengan ada gambaran. Qul, katakanlah siapa kamu, hal nunabbiukum, apakah perlu memberitahu siapa kami kum pada kalian bil ahsarina, pada orang-orang yang paling merugi. Apanya? Amalan, perbuatannya. Katakanlah,
apakah kami perlu memberitahu kepada kalian siapa orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Alladzina, yaitu orang-orang dolla yang sia-sia apa sa'yuhum, usaha mereka, fil hayatid dunya, di dunia ini, wahum, dan ini mubtada dibaca bahwa adalah yasabuna, menyangka siapa mereka, annahum, pada sesungguhnya mereka berbuat dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Artinya begini, katakanlah, apakah kami, katanya Allah itu, perlu memberitakan kepada kamu siapakah orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang usaha mereka sia-sia di kehidupan dunia, tetapi mereka menyangka telah berbuat dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Ulaika, bahwa mereka adalah alladzina, orang-orang kafaru yang kufur atau ingkar bi ayati rabbihim, pada ayat-ayat Tuhan mereka, waliqaihi, dan pertemuan dengan Tuhan mereka. Fahabitot, maka sia-sialah a'maluhum, amal perbuatan mereka. Artinya orang-orang yang tadi mendustakan pertemuan dengan Allah atau mendustakan ayat-ayat Tuhan dan pertemuan dengan Tuhannya, dikatakan sia-sialah amal mereka, dan Allah tidak mengadakan penimbangan di hari kiamat. Berarti pertemuan dengan Allah itu tidak nunggu nanti masuk alam kubur, tapi sekarang. Nah, kembali lagi, sekarang setelah jenengan di sini tadi ciri-ciri yang saya sampaikan tadi, kira-kira Bapak dan Ibu bisa melihat saya ini termasuk yang mata hatinya sudah bangun atau masih tidur. Nah, kalau sudah bangun, saya akan mengajak, mari kita beragama itu dengan menggunakan Islam kafah. Islam kafah itu yang bagaimana? Yang ketika kita beragama ini ada Islamnya, ada imannya, ada ihsan. Islam itu bagaimana? Islam itu ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, diterangkan rukun Islam yang 5. Islam pertama adalah engkau membaca syahadat, 2 melaksanakan sholat, 3 menunaikan zakat, 4 melaksanakan puasa, 5 adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, ketika kita beragama masih di wilayah Islam, kepada Allahnya itu, tujuan melaksanakan ibadah tadi adalah mencari imbalan. Dengan Allahnya transaksional. Boleh, tidak dilarang. Karena memang kita baru Islam. Di sini berlaku namanya reward and punishment. Kalau berhasil, kalau melaksanakan dikasih hadiah, kalau melanggar dikasih hukuman. Nah, setelah kita beragama melaksanakan Islam ini, tadi ciri-cirinya adalah tujuan beribadahnya adalah untuk ibadah. Kemudian yang kedua adalah iman. Iman, rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, 4 percaya kepada Rasul, 5 percaya kepada hari kiamat, 6 percaya kepada takdirnya Allah. Nah, orang-orang sudah mulai beriman di sini, sama amaliyahnya, perbuatannya ya rukun Islam yang 5, ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi orang-orang yang beriman melaksanakan rukun Islam yang 5, niatannya adalah mencari ridho Allah. Niatannya adalah lillahi ta'ala. Mau sholatnya rajin tambah rezeki, alhamdulillah. Mau puasanya rajin tapi musibahnya datang silih berganti, ya yang sabar. Karena apa? Allah menguji kepada manusia itu bukan hanya yang tukang maksiat saja, yang berbuat alim pun tetap kadang ada ujian. Nah, di sini ibarat kalau jenengan baru Islam itu orang yang bekerja itu nyari upah, orang yang iman ini dalam melaksanakan ibadah adalah pengabdian dan pengorbanan. Kira-kira pengabdian dan orang yang kerja hasilnya banyak mana? Banyak kerja. Apa banyak pengabdian? Nah,
Orang-orang yang baru Islam tidak boleh ngaku sudah beriman, karena yang membedakan tadi, selama saya belum lillahi ta'ala ya baru Islam. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 18, qalatil a'rabu amanah. Qalatil telah berkata siapa al-a'rabu, orang-orang Arab Badui. Apa yang dikatakan? Amanah, kami telah beriman ya Rasulullah. Allah membisikkan kepada Nabi Muhammad, "Qul, katakan ya Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu, tapi katakanlah aslamna, kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Karena sesungguhnya iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Tandanya apa? Jenengan raba. Kalau saya sudah berlaksanakan ibadah-ibadah itu lillahi ta'ala atau mencari itu Allah, saya sudah iman. Tapi kalau saya masih transaksional, masih mencari imbalan, masih reward and punishment, berarti saya baru Islam. Ibarat ini SD, iman SMP. Orang yang SMP sudah lulus SD. Orang yang SD belum sekolah SMP. Nah, sama Allah orang-orang yang Islam dan iman dipanggil lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian semua orang-orang yang beriman. Masuk kemana? Fisilmi kafah, masuk ke dalam Islam secara kafah, secara total, secara sempurna. Yang bagaimana? Di samping Islam, iman, juga ada ihsan. Ihsan itu bagaimana? Ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka taro. Ketika engkau beribadah kepada Allah, seolah-olah bisa melihat fa'ilam takun tarohu fa'innahu yaroka. Tetapi kalau kita belum bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah pasti melihat kita. Maka sebelum saya masuk Islam tadi, saya perkenalkan kita harus bisa ketemu Allah di dunia ini. Karena kalau tidak pernah bisa, kita tidak akan pernah bisa sampai ihsan. Ada yang membedakan ketika saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kenal Allah sebatas nama dengan kenal Allah pemilik nama. Bedanya di mana? Saya kasih contoh. Ketika saya ngomong misalkan ya, minuman gelas aqua, nama gelas aqua wujudnya ini ya. Kalau saya ngomong handphone, wujud handphonenya ini ya. Kalau saya ngomong Allah, wujudnya yang mana? Wujudnya yang mana? Kalau saya ngomong Allah, jadi sudah kenal belum? Sudah ketemu dengan wujudnya Allah apa belum? Karena ada yang membedakan ketika kita kenal sebatas nama dengan kenal pemilik nama. Saya kasih analogi begini. Tadi saya sudah kenalan Bapak dan Ibu, sudah kenal nama saya Iqmal Jaya. Jenengan sudah ketemu orangnya, oh Pak Iqmal itu orangnya begini. Begitu pulang ke rumah cerita, saya tadi habis ngaji dengan Pak Iqmal Jaya, orangnya begini. Berarti tetangga jenengan kenal nama Iqmal Jaya, tapi belum kenal pemilik nama Iqmal. Sama apa beda kira-kira dengan jenengan? Bedanya di mana? Ketika besok pagi saya jalan-jalan di alun-alun ketemu dengan tetangga jenengan, kira-kira tetangga jenengan nyapa saya enggak? Tidak, karena kenalnya baru sebatas nama. Ketika ada jenengan main ke rumah sana cerita saya tadi ketemu Pak Iqmal Jaya, tetangga jenengan dengar nama Iqmal Jaya, dalam hatinya muncul gambar saya enggak? Enggak, karena baru sebatas nama, belum pernah ketemu, belum pernah kenal. Jenengan kepada Allah, kalau kenal Allah baru sebatas nama, baik dalam syahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, melaksanakan ibadah itu semua, hatinya tetap kosong. Kenapa? Karena kenal Allahnya baru sebatas nama. Seperti tangga jenengan, kalau kenal saya baru sebatas nama, dengar nama Iqmal Jaya, ya hatinya tidak kemana-mana, mau ngeklik kemana, belum kenal. Ketemu di alun-alun, gimana mau nyapa? Ngerti nama Iqmal Jaya, tapi sebatas nama. Katanya Iqmal Jaya, tapi yang mana tidak tahu. Nyapa enggak kira-kira? Jenengan selama kenal Allah baru sebatas nama, baru katanya, mau ke mana-mana, tidak akan pernah nyapa Allah. Padahal Allah berfirman, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Ketika jenengan lagi di atas gunung, bersama siapa? Ketika jenengan di kamar sendirian, bersama siapa?
Ketika jenengan di lautan, tengah lautan sendirian bersama siapa? Allahnya nempel terus. Tapi kitanya yang selalu pengennya lari dari Allah dan tidak pernah bisa. Sekarang setelah tetangga jenengan kesini ngobrol kenalan, saya Iqmal Jaya. Berarti tetangga jenengan kenal nama Iqmal Jaya, kenal pemilik nama Iqmal Jaya. Begitu besok pagi jalan-jalan di alun-alun ketemu di alun-alun, nyapa enggak kira-kira? Nyapa karena sudah kenal. Jenengan kalau sudah kenal Allah, ihsan ini sudah masuk. Mau kapan pun, mau dimanapun, pasti selalu merasa bersama dengan Allah. Pasti. Karena sudah kenal, oh Allahnya saya itu ini. Ketika jenengan sudah kayak tetangga tadi itu, sudah mulai kenalan, terus jenengan main ke sana, saya tadi ketemu Pak Iqmal Jaya. Tetangga jenengan dengar nama Iqmal Jaya. Dalam hati sekarang muncul gambar saya enggak? Mulai muncul, oh Iqmal Jaya yang itu. Karena sudah kenalan. Jenengan kalau sudah kenalan dengan Allah, maka ihsan ini baik dalam sholatnya maupun dalam aktivitas apapun, hati jenengan selalu nyambung kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan ya Muhammad, ketika hambaku bertanya kepadamu, katakan bahwa aku adalah dekat. Sedekat apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yaitu dekatnya adalah lebih dekat daripada urat nadi atau urat leher. Saya tanya, urat nadi jenengan, urat leher jenengan di dalam tubuh apa di luar tubuh? Lah kalau Allahnya lebih dekat lagi berarti di mana? Bukan berarti menempati ya. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak butuh tempat, tidak butuh ruangan, tidak butuh waktu. Tetapi Allah ada di hati kita. Hati ini bukan hati yang merah di dalam sini, bukan, tapi hati itu adalah bentuk majasi. Berarti orang yang sudah kenal Allah ini, jenengan merasa Allah melayani jenengan satu hari itu sekali dalam sehari, apa sejam sekali, apa semenit sekali, atau jenengan Allah melayani jenengan itu setiap saat? Setiap saat ya. Ketika Allah melayani jenengan setiap saat, jenengan melayani Allah sehari hanya 5 kali. Duhur, asar, maghrib. Habis itu melayani lagi enggak? Harusnya melayani terus, harusnya. Nah, sekarang dari ini yang saya sampaikan, sebelum saya masuk ke materi yang berikutnya, silakan kita sharing, diskusi atau dialog. Kalau ada yang mau nambahin monggo, ada yang mau ditanyakan, barangkali ada ketidakjelasan, silakan. Ada? Ibu-ibu atau bapak-bapak monggo. Nah, ketika saya tanya kepada ibu sekalian, ibarat ketika kita di sini, awalnya kita itu suci. Bayi yang lahir, kullu mauludin yu'aladu alal fitrah. Bayi yang lahir semuanya suci. Begitu kita mulai akil balik, ini mulai kita kotor. Kotor itu Pak, saya perumpamakan, kalau jenengan beli baju dari supermarket atau dari mall, pertama kan baunya wangi, bersih ya. Setelah dipakai kira-kira tetap bersih apa kotor? Kotor. Kalau jenengan kok kotor kayak gitu, keburu tidak sempat dibersihkan, kira-kira kalau baju yang kotor naruhnya di mana? Di tempat sampah atau dibuang. Tapi ketika baju kotor tadi kok sempat dicuci, kemudian disetrika, terus dikasih pewangi, naruhnya di mana? Di lemari. Jenengan sama saya Pak, begitu akil balik, pasti kotor rohaninya, pasti. Kok jenengan keburu belum sempat membersihkan, belum kembali kepada Allah, kok keburu mati, naruhnya di mana? Neraka. Tapi kalau kita sebelum mati kok sempat taubat, sempat kembali kepada Allah, maka naruhnya kalau sudah kembali naruhnya di surga. Apa ayatnya di sini? Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian kepada Tuhanmu. Wa aslimulahu, dan berserah dirilah kepadanya.
min qabli ayyakumul azab, kembali kepada Allah dan berserah diri kepada Allah itu sebelum datangnya kematian. Sumalatum sorun, karena kalau jenengan tidak kembali kepada Allah keburu mati, sumalatum sorun, maka tidak ada penolong bagimu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Gimana? Tidak familiar ya dengan ilmu kayak gini? Ini ilmu tauhid ini. Ada yang mengatakan, loh kalau saya di sini sudah sholat, sudah ibadah, apakah mata hati saya masih tertidur? Kita lihat buktinya nih ya. Surat Al-Ma'un ayat 4. Fawailun, maka bahwa kecelakaan adalah lil musolli, bagi orang-orang yang sholat. Jadi gini, kalau jenengan melakukan perbuatan-perbuatan Islam, orangnya disebut apa? Muslim. Orang yang melakukan perbuatan iman, orangnya disebut apa? Mukmin. Orang yang tukang sholat disebut apa? Musolli. Musolli itu orangnya. Lil musallin, bagi orang-orang yang tukang sholat. Lah, apakah kita termasuk orang yang tukang sholat tapi fawailun apa enggak? Celaka apa enggak? Diterangkan ayat berikutnya, alladzina hum, yaitu orang-orang hum yang bahwa mereka an sholatihim, terhadap sholat mereka adalah sahun. Sahun itu lalai. Inti daripada sholat tadi adalah esensinya supaya kita bisa komunikasi, ketemu dengan Allah. Selama ini dengan sholatnya sudah begitu nopo dereng. Yang berikutnya adalah alladzina, yaitu orang-orang hum yang bahwa mereka adalah yuraun riya. Mereka sholatnya sholat, tapi dalam sholatnya pingin pamer, pingin ria. Jadi walaupun sholat kalau lalai dan ria, masuk fawailun, masuk yang celaka apa mboten. Ditambah lagi wayang nauna, dan enggan memberi siapa mereka al-mauna, pada bantuan. Artinya apa? Ini wawunya itu wawu atop, bukan pilihan. Berarti misalkan gini, 1 dan 2 itu harus ada dua-duanya atau boleh milih 1 dan 2 itu? Harus ada dua-duanya. Tapi kalau 1 atau 2 itu namanya pilihan. Sementara ayat ini wawunya adalah wawu gabungan, wayam naunal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Jadi orang sholatnya kok rajin tapi tidak peduli dengan tetangga, tidak mau membantu orang yang kesulitan, sholatnya rajin tetap fawailun lil. Maka harusnya tidak ada orang Islam pelit kalau benar ngerti sholatnya itu. Tapi kalau sholatnya rajin, ibadahnya rajin kok sama tetangga atau sama ini masih belum mau membantu, ya masuk ini tadi fawailun lil. Nah, jadi beragama itu kita harus ada Islam, iman, dan ihsan. Jenengan sudah mulai begitu, nanti mata hatinya mulai kebuka. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju lika Allah fa inna jallallahi la'at. Wa man kana yarju, dan barang siapa yarju menghendaki lika Allahi, ketemu dengan Allahnya, fa inna, maka sesungguhnya kami, fa inna ajalullahi, maka sesungguhnya pertemuan dengan kami pasti datang. Bukan insyaallah. Yang janji di sini siapa?
Allah langsung. Barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Allah, maka waktu pertemuan dengan Allah pasti datang. Surat Al-Ankabut ayat 5. Jadi datangnya saya ke sini itu hati-hati yang masih tidur, yang belum bangun. Tandanya apa? Kalau diajak malaikat si Israel masih menolak. Ketika sholatnya tidak pernah ketemu dengan yang disembah tadi, karena kenalnya baru sebatas nama. Jenengan sholat dari umur 5 tahun, sekarang saya umur 60 tahun, berarti 55 tahun sholat. Yang meningkat apanya coba? Bacaannya tetap sama, gerakannya 50 tahun sama. Yang meningkat harusnya apanya? Kok jenengan ininya tidak meningkat? Mau sampai kapan? Kalau jenengan cerita, misalkan ini, saya kalau ibadah itu jadi ketika di sini saya ibadah adalah mencari imbalan. Perumpamaannya nih, biar jenengan. Saya punya anak atau punya cucu umur 5 tahun. Kalau mau disuruh mandi, mintanya roti. Ayo mandi nak. Rotinya mana? Kalau dikasih roti baru mandi. Itu aku masih kecil, minta imbalan. Setelah anak atau cucu saya umurnya 30 tahun, saya suruh mandi. Ayo cuk, mandi ya cuk. Terus nanya, rotinya mana? Kira-kira gimana jenengan? Mandi itu untuk kebutuhannya simbahnya atau kebutuhan cucunya sendiri? Cucunya ya. Ibadah kepada Allah itu kebutuhan Allah apa kebutuhan kita? Makanya awalnya kita nyari imbalan boleh awalnya. Tapi masa setelah besar masih sudah mulai pengabdian, sudah mulai lillahi, ada pergeseran-pergeseran. Karena kalau orang awam atau yang baru belajar agama kok tidak dikasih imbalan, mereka nggak tertarik untuk melaksanakan ibadah awalnya saja. Tapi kalau sudah mulai imannya masuk, apalagi ihsan mulai masuk, jenengan nanti kalau ihsannya masuk, yang merubah akhlak budi pekerti kita itu ketika ihsan ini masuk. Biasanya orang Jawa ngomong watek digawa, itu ketika kita beragama masih Islam dan iman, belum ihsan. Tapi ketika jenengan beragama sudah mulai ihsan, sawatek-wateknya tabiat-tabiat kita yang jelek-jelek hilang. Nah, ini contoh nih. Orang yang sudah beragama tembus tiga-tiganya ini, maka ada namanya buah. Nah, buah antaranya kepada manusia adalah ketika jenengan didolimi oleh orang lain, memaafkan gampang apa susah? Pasti susah Pak. Kalau kita baru belajar agama Islam ya pasti susah kalau belum mengenal ihsannya. Rasulullah ketika dakwah di kaum Taif diusir, dilempar batu sampai berdarah, marah, ngamuk atau malah mendoakan kebaikan? Mendoakan kebaikan. Kalau Rasulullah begitu, itu mau nyontohin siapa? Itu contohnya buat siapa? Buat kita toh. Tapi kadang sebagian orang, itu kan Rasulullah, kita kan manusia biasa, tidak akan pernah bisa. Nah kalau begitu Rasulullah buat contoh siapa? Kita tidak bisa karena kita tidak tahu rahasianya, kita tidak tahu rumusnya. Jadi kita ngerti rumus ini bisa. Yang kedua, ketika kepada orang yang baru tidak kenal, kira-kira kalau memberi pertolongan gampang apa susah? Susah, malah takut. Ada orang datang, Pak saya minta begini, dibantu begini. Jadi kan curiga dulu deh. Lupa kalau orang datang tadi itu yang menghendaki, yang menyuruh, yang mendatangkan siapa? Semaunya orang itu apa semaunya Allah? Jenengan kalau tauhidnya belum masuk, nanti seolah-olah dikira ada mereka semaunya mereka. Enggak, kelihatannya semaunya mereka kelihatan, tapi Allah yang meliputi segala sesuatu, Allah yang menggerakkan, mendatangkan, dia menguji jenengan. Yang ketiga, akhlak ini. Ketika jenengan bertengkar sama saudara atau sama teman, sana yang salah, sana yang mutus silaturahim, terus jenengan yang datang minta maaf, bisa apa kayak gitu? Enak saja Pak Mung yang salah. Nah, maka saya dalam beragama seperti ini, ibadah, sholat jenengan, puasa jenengan, itu sih urusan jenengan dengan Allah. Tapi yang akan terlihat jenengan seberapa kualitas ibadah jenengan nanti terlihatnya dari anak ini.
Maka Rasulullah itu akhlaknya sempurna, ininya sempurna. Kenapa? Karena Islam, iman, ihsan sempurna. Kok jenengan ininya masih gotang-gotang, masih bolong-bolong? Ya karena di atasnya baru imannya separuh-separuh, ihsannya belum pernah atau belum. Pasti akhlak ininya ya. Maka sekali lagi ibadah Islam, iman, ihsan, ritual jenengan itu ibadah mahdoh itu urus jenengan dengan Allahnya. Tapi orang lain manusia, tetangga jenengan, keluarga akan melihat dari akhlaknya. Semakin kuat iman Islamnya, pasti akhlaknya akan semakin bagus. Tapi kalau di sininya bermasalah, berarti pasti di wilayah Islam imansannya juga ada masalah. Ada yang mau ditanyakan? Saya khawatir kalau ada yang bertanya itu apa memang sudah paham semua jelas atau saking ini memang tidak ada yang nyangkol gitu. Tapi benar, saya cerita kayak gini untuk kan kalau cerita jenengan sholat, jenengan puasa, jenengan zakat sudah biasa lah. Tapi yang hati jenengan bahas bagaimana ketika kita sholat, hati itu ketemu Allah, bagaimana caranya? Karena kalau enggak, jenengan 60 tahun sholat, ya gitu-gitu. Mumpung masih hidup, saya mengajak, ayo, mumpung masih hidup. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Tuhanmu, waslimulahu min qabli ayat. Isa ini ya, udah masuk Isa. Baik, karena sudah masuk Isa, kita tutup pertemuan ini. Saya atas nama Iqmal Jaya mohon maaf barangkali ada hal yang kurang pas, kurang berkenan. Semoga kapan waktunya bisa untuk lebih diperdalam lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya, ternyata masih pakai ini luar biasa. Kita ternyata belum bisa kasih nafs di baiknya. Ini sepertinya ini nggak perlu masuk berlanjutan teman. Ya Allah sekali masih baru pengantar ini. Jadi mereka masih promo di dalam semoga nggak bosan. Kita perlu penataan hati kita dengan amal itu luar biasa pentingnya. Kita untuk banyak menyentuhnya pada segi fikih tauhid dan untuk betul-betul berperan. Terima kasih kepada Ustaz Iman, semoga kedepannya masih kita bisa bertemu lagi, masih berkenan untuk di masjid itu. Assalamualaikum.